Sore teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Zaitson. Di sini untuk mengerjakan tugas video presentasi susulan. Yang pertama adalah pengenalan tools lab virtual. Ya, ada 3 program yang bisa digunakan untuk pembelajaran ini. Yang pertama adalah Code, yang kedua adalah Colab, dan yang ketiga adalah Scratch. Yang pertama adalah Code.org. Ya, sebuah organisasi nirgala yang mempunyai misi agar setiap orang dapat belajar ilmu komputer khususnya pemrograman. Code.org juga ingin agar jumlah wanita dan anak-anak dari negara tertinggal dapat semakin banyak yang mempelajari ilmu komputer. Code.org berharap bahwa ilmu komputer dapat diterapkan di kurikulum pelajaran bersama pelajaran sains, teknologi, engineering, matematik, atau disingkat STEM, seperti biologi, fisika, kimia, dan algebra. Saat ini sudah ada 45 juta pelajar yang telah berpartisipasi dalam How Code diselenggarakan oleh Code.org. Ini adalah Code.org, websitenya bisa dikunjungi dengan klik yang ada di sini. Yang kedua adalah GoLabs. Tujuan dari GoLab Initiative adalah untuk memfasilitasi penggunaan laboratorium online dan aplikasi pembelajaran inquiry untuk pendidikan sains di sekolah. Inisiatif GoLab menyediakan ekosistem GoLab untuk para guru, di mana mereka dapat menemukan berbagai lab online dan dapat membuat ruang pembelajaran inquiry yang disesuaikan. Selanjutnya, inisiatif GoLab mengadakan pelatihan bagi para guru di seluruh Eropa tentang topik pendidikan sains berbasis inquiry di sekolah dan menggunakan ekosistem GoLab. Saat ini, inisiatif GoLab didanai oleh proyek NextLab. Di bawah ini, Anda akan menemukan daftar semua proyek yang telah atau bersama mendanai inisiatif GoLab. Silakan kunjungi website yang ada di bawah ini jika ingin mengetahui siapa saja yang telah bekerja sama untuk mendanai GoLab. Dan di sini adalah salah satu contoh pembelajaran yang ada di GoLabs. Kalian bisa membuka website yang ada di golabs.eu. Deskripsi dari website tersebut adalah GoLab ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan diagram kelas yang digunakan, memungkinkan untuk mengubah properti objek, bagaimana mengubah gaya gravitasi di antara. Laboratorium memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk menghubungkan gaya gravitasi dengan massa benda dan jarak antar benda. Yang kedua untuk menjelaskan hukum ketiga Newton untuk gaya gravitasi. Yang berikutnya adalah untuk merancang eksperimen yang memungkinkan guna memperoleh keseimbangan yang menggunakan massa, jarak, dan gaya gravitasi. Yang keempat adalah menggunakan pengukuran untuk menentukan konstanta gravitasi di angkasa. Bisa dilihat di contoh di sini. Kalian bisa merubah gaya massa pertama di sini, masanya, kemudian gaya dorongnya juga bisa berubah semua di GoLabs. Yang berikutnya adalah Scratch, merupakan bahasa pemrograman berbasis visual gratis yang dapat kita gunakan untuk berbagai cerita, games, animasi, musik, seni, dan juga presentasi. Bagaimana caranya? Caranya gampang banget, hanya dengan drag and drop sebuah blok warna pada modul. Scratch dapat dijalankan dengan mudah tanpa harus menguasai bahasa pemrograman yang sulit. Apa itu Scratch? Scratch adalah bahasa pemrograman berbasis visual yang interaktif dan fun. Kita bisa membuat animasi, permainan, dan kreasi menarik yang lainnya. Scratch memudahkan programmer dalam membuat program tanpa perlu khawatir dengan penulisan sintaksis, karena tidak perlu menulis kode. Jadi kita tidak perlu menghafalkan apakah ini perlu kapital atau enggak, apakah ini perlu diblok atau enggak. Ya. Caranya simple banget, sekali lagi caranya simple banget, hanya dengan drag and drop blok-blok kode yang sudah disediakan kemudian disusun dan bentuklah sebuah logika yang bisa dijalankan sehingga menjadi sebuah program. Ya. Bahasa pemrograman ini dibuat oleh MIT Media Lab dari Massachusetts Institute of Technology yang dirancang
untuk pembelajaran anak umur 8 sampai 16 tahun. Meskipun begitu, setiap orang dari segala umur bisa menggunakan Scratch sebagai media pembelajaran. Ya, saking mudahnya ini didesain untuk anak umur dari 8 tahun sampai 16 tahun. Bagaimana cara menggunakan Scratch? Kita akan jelaskan di bawah. Ya, untuk versi webnya, kalian bisa kunjungi web ini https://scratch.mit.edu. Kemudian klik More dan Start Creating untuk mulai membuat gamesnya. Untuk versi desktop, jika ingin menggunakan versi desktop, kita perlu mendownload Scratch Editor dan juga Adobe Air. Kalian bisa klik di sini untuk mendownload Scratch Editor dan di sini untuk Adobe Air. Untuk versi desktop, lakukan instalasi seperti biasa sampai selesai. Tampilannya akan seperti di bawah ini jika sudah selesai. Scratch Development Environment. Ada berkenalan dengan lingkungan pengembangan Scratch. Yang pertama ada Canvas. Canvas itu berisi blok-blok kode yang sudah kalian rancang dan akan berjalan atau tampil di Canvas. Bisa disebut juga sebagai window. Di dalam Canvas terdapat logo bendera hijau dan lingkaran merah yang berfungsi untuk menjalankan dan juga memberhentikan program. Jadi yang hijau untuk menjalankan dan yang merah untuk memberhentikan. Yang berikutnya ada sprite. Sprite adalah gambar atau objek yang bisa diprogram. Pada gambar kucing adalah sprite default. Gambar kucing ini adalah sprite default. Sprite itu adalah gambar atau objek. Sprite ini berisikan blok-blok perintah yang dirancang agar menjadi interaktif, memiliki seperti bergerak, memiliki suara, dan lain-lain. Jadi dalam sprite ini bukan hanya gambar saja yang bisa kalian letak, melainkan kalian bisa menaruh seperti gerakan, suara, dan juga jika dipencet mengeluarkan apa. Nah, kita bisa juga mengganti dari sprite default menuju ke sprite yang lainnya dengan cara choose sprite from library. Nah, di sini di Scratch sudah disediakan berbagai macam sprite yang bisa kita pilih secara gratis, ya. Jadi tidak perlu membayar untuk mendapatkan semua ini. Kalian juga bisa menambahkan fitur, ya, menambahkan Scratch selain daripada yang ada di New Scratch, New Sprite. Kalian bisa pilih menu upload sprite. Kalian bisa buat dulu di luar sprite, kalian langsung bisa masukkan ke dalam sprite ini. Yang berikutnya adalah backdrop dan stage. Ya, backdrop adalah gambar latar belakang pada kanvas, ya, atau juga bisa disebut sebagai background. Background bisa diganti di bagian stage yang terletak di sebelah kanan dan pada menu new backdrop, kalian bisa memilih menu backdrop yang sudah disediakan oleh Scratch, yaitu choose backdrop from library. Dan lihat, banyak di sini disediakan background yang bisa kalian gunakan secara gratis. Sekali lagi, secara gratis. Stage dapat diisi blok-blok perintah kecuali blok motion. Blok gerakan belum bisa diisi di stage. Untuk code ataupun script adalah kumpulan blok perintah yang akan kalian gunakan untuk program. Masing-masing blok memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Ada blok motion, ada blok look, ada blok sound, ada blok event, control, sensing, operator, variable, dan my blocks. Motion blok dapat digunakan untuk menggerakkan sprite seperti perintah move 10 step. Perintah tersebut akan menggerakkan sprite sebanyak 10 langkah. Misalkan kalian tadi meletakkan gambar kucing dan kalian pilih move 10 step, maka kunci tersebut akan melangkah sebanyak 10 kali. Di sini ada code loop atau loops blocks, digunakan pada segala sesuatu yang berhubungan dengan tampilan pada program, misalnya mengganti kostum pada sprite ataupun mengganti backdrop. Di sini kalian bisa ganti semuanya, kalimatnya, angkanya, dan backgroundnya, ataupun kalian bisa mengganti sprite-nya dari situ. Yang berikutnya adalah sound block.
digunakan untuk memberikan sound pada sprite ataupun stage. Nah, kalian bisa memberikan sound. Contoh di sini adalah meow. Ya, untuk suara kucing normalnya seperti itu. Kalian bisa memberikan suara pada sound block di sini. Jadi bawahnya looks. Code event. Event block adalah satu blok yang sangat penting dalam membuat program karena di dalamnya ada perintah when green flag click yang artinya ketika bendera hijau pada kanvas diklik, semua skrip dari dalamnya akan dieksekusi. Jika kalian perhatikan di sini ada logo hijau seperti yang tadi di atas dan sampingnya ada bulatan merah. Nah, kalian bisa mencet itu untuk menjalankan semua program yang ada di sini. Di berikutnya ada control blocks digunakan untuk mengatur skrip. Skrip dapat dikontrol dengan perintah seperti repeat 10 yang artinya ulangi skrip di dalam repeat sebanyak 10 kali. Ya, ini contohnya. Wait 1 second, repeat 10. Maksudnya di repeat wait 1 second itu sebanyak 10 kali. Code sensing. Sensing block digunakan untuk mendeteksi suatu objek. Jadi istilahnya kayak if kalau di Python. Ya, jika kita memilih color gray, maka yang akan muncul perintah berikut ini. Kalau misalkan pilih warna biru, maka akan muncul perintah. Yang berikutnya adalah operator block digunakan untuk melakukan operasi matematika. Ya. Kemudian contohnya kalian bisa mengatakan angka di sini, terus kemudian nanti hasilnya akan bisa. Oke. Yang berikutnya adalah code variables. Data block digunakan untuk menyimpan kode. Data berbeda menggunakan variabel. Ada game bola di mana game tersebut perlu menyimpan skor pemain. Variabel yang akan menyimpan skor tersebut dan menyampaikannya di kanvas. Contohnya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video berikut ini. Klik tombol subscribe jika kalian ingin mendapatkan video saya dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.